Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, diberikan oleh Allah jalan keluar, maka definisi ketakwaan itu salah satunya orang yang selalu melaksanakan sholat. Makanya kalau ada orang dalam hidupnya sudah meremehkan sholatnya, maka pasti semua urusan selain sholat dia akan lebih remehkan. Makanya kita mendengar apa yang disampaikan oleh kemudian Umar bin Khattab, idza dhuyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adiyah. Kalau sholat sudah diremehkan oleh manusia, maka seluruh urusan selain sholat pun akan dia lebih remehkan. Makanya menjaga kedisiplinan kita itu dengan menjaga sholatnya kita. Makanya sholat itu menjadi parameter keimanan kita. Yang membedakan kita dengan orang munafik, ya sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir, ya sholat. Makanya orang munafik itu disifati oleh Allah sholat, tapi mereka malas. Orang yang beriman sholat, tetapi mereka mencintai sholat mereka, dan sholat itu menjadi solusi atas masalah-masalah yang mereka jumpai pada kehidupan. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalau ibu pernah melihat ada anak kecil yang memiliki bobot yang sangat berat, namanya Arya dari Karawang. Yang mana kalau kita memperhatikan dia tidak bisa pakai timbangan biasa ketika menimbangnya. Timbangannya harus timbangan beras, karena saking beratnya bobot yang dia miliki. Maka ketika kita mendapati ada seseorang yang bernama Arya yang begitu berat ketika ditimbang di dalam bobotnya, maka ternyata secara analogi ada pula amal yang begitu berat, sampai-sampai nanti mizan itu tidak mampu untuk menanggungnya dan memikulnya, saking beratnya amalan tersebut. Kalau Arya butuh timbangan khusus, maka ada amal-amal yang butuh timbangan khusus nanti untuk ditimbang, karena beratnya tidak sama dengan amalan dan pahala dari ibadah-ibadah yang lain. Apa amalan yang begitu berat sampai begitu sulit untuk ditimbang dengan mizan yang dipakai dalam ibadah yang lain, tapi harus perlu dengan timbangan yang khusus? Yaitu ada 3. Yaitu yang pertama, pahala dari ibadah kita di bulan Ramadan kalau ibadah Ramadan kita diterima. Kalau pahala ibadah kita di bulan Ramadan diterima, itu berat di sisi Allah, makanya butuh timbangan khusus. Yang kedua, memaafkan manusia ketika mereka zalim kepada kita, maka itu pun membutuhkan amalan, membutuhkan timbangan khusus saking beratnya pahala yang didapatkan. Dan yang ketiga, yaitu adalah ketika kita bersabar atas apa yang Allah takdirkan pada kehidupan kita. 3 amal itu membutuhkan timbangan khusus, yang mana para ulama menyampaikan 3 amal pada perkara itu sangat berat sekali, sampai-sampai nanti 3 amalan itu pahalanya diserahkan langsung oleh Allah. Orang yang nanti diterima amal Ramadannya, pahalanya langsung yang memberikan adalah Allah. Ketika ada orang yang memaafkan manusia, orang yang menzalimi dia, langsung pahalanya diserahkan langsung oleh Allah. Sama pula orang yang sabar. Orang yang sabar itu nanti pahalanya langsung yang ngasihkan itu adalah Allah, untuk menunjukkan kemuliaan bagi orang yang mampu melakukan 3 perkara itu pada hidupnya. Makanya ibu, saya buatkan analogi yang sederhana. Kalau ada perlombaan, maka yang juara harapan 1, harapan 2, biasanya yang memberikan bukan langsung presidirnya. Kalau misalkan perusahaan itu mengadakan perlombaan, tapi biasanya kalau ada orang yang dia mendapatkan juara harapan 1, harapan 2, yang memberikan pialanya itu orang lain, mungkin wakil, mungkin kemudian ketua departemen. Tapi kalau juara 1, yang memberikan langsung presidirnya, yang memberikan piala kepada orang yang memenangkan juara 1. Itu analogi yang sederhana. Jadi nanti ada amal yang saking beratnya butuh timbangan khusus, dan saking beratnya Allah yang memberikan langsung. Dan itu ada 3 amalan ibu ketika di bulan Ramadan, apabila diterima maka yang memberikan pahalanya langsung oleh Allah. Yang kedua, ketika kita memaafkan orang yang menzalimi kita, dimaafin orang yang menzalimi kita. Dan yang ketiga, yaitu adalah orang yang bersabar. Makanya kita ingin bahwasanya kehidupan kita mendapatkan jalan pintas. Bagaimana kita mendapatkan mizan yang begitu berat dalam mizan kebaikan kita. Salah satunya sabar.
Cuma sabar itu merupakan sebuah amalan ibadah, terdiri dari 5 huruf SABAR. Tetapi begitu berat dan begitu sulit apabila kita sedang melewati sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita butuh sekali banyak informasi, kita butuh sekali banyak ilmu supaya bisa menjadikan hati kita sabar ketika mendapatkan ujian. Karena kesabaran ketika mendapatkan ujian itu tidak mudah. Berapa banyak orang solih, belum tentu dia sabar. Makanya Ibnu Jauzi sampai mengatakan orang solih dalam konteks kesabaran itu ada 2. Ada orang solih yang dia sabar, ada orang solih yang belum tentu dia sabar. Ibu pernah perhatikan ada orang solih ketika mendapatkan ujian dia marah-marah banyak, walaupun dia sering melaksanakan sholat sunnah, sering melaksanakan ibadah. Kenapa? Kesabaran itu butuh ekstra ibadah hati yang luar biasa. Makanya tidak semua orang solih mampu bersabar. Ada yang kedua, orang yang solih dan dia bersabar. Itulah kedudukan para nabi dan para rasul dan orang yang mengikuti para nabi dan para rasul. Untuk menjadikan diri kita sabar ketika mendapatkan ujian, itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab ini. 40 cara jitu merubah musibah menjadi anugerah. Karena kita butuh nasihat dari Allah, kita butuh nasihat dari Rasul supaya mampu betul-betul menjadikan kita bersabar ketika kita mendapatkan ujian, untuk merubah setiap ujian menjadi anugerah pada kehidupan kita. Dan itulah yang kita harapkan dan kita inginkan, supaya kita kalau mendapatkan ujian itu tidak menjadi malapetaka pada kehidupan kita, tapi ujian itu justru berubah menjadi pahala yang tiada terkira beratnya sampai membutuhkan timbangan khusus, dan pahalanya langsung diberikan oleh Allah. Siapa yang tidak kepingin apabila amal yang kita lakukan diberikan kontan dan cash langsung oleh Allah, dan itu didapatkan bagi mereka yang bersabar atas setiap ujian yang mereka dapatkan. Mari kita dengarkan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasulnya yang bermanfaat bagi kita semuanya, termasuk saya, supaya kalau kita mendapatkan ujian, kita mampu merubah ujian itu menjadi anugerah dalam kehidupan kita. Karena ujian itu pasti datang. Kalau tidak datang pada harta, datang dari komunitas. Kalau tidak datang dari komunitas, dari teman-teman manusia. Kalau tidak datang dari teman-teman manusia, datang lewat suami atau istri kita. Kalau tidak datang dari suami dan istri kita, datang lewat anak-anak kita. Tapi setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini, maka dia tidak mungkin menolak setiap ujian, karena ujian merupakan fitrah pada kehidupan yang tidak mampu kita lepaskan. Sekarang mari kita buka halaman 52. Sudah? Kita akan mempelajari kaidah yang ke-23. Sebelum kita mempelajari kaidah yang ke-23, saya ingin menyampaikan kaidah ke-22 yang kemarin kita sampaikan. Salah satu di antara perkara yang menjadikan kita mampu menjadikan setiap ujian itu anugerah pada kehidupan kita, yaitu adalah jangan memperdulikan gangguan orang. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus paham, tempat dia bersandar itu harusnya Allah, bukan makhluk. Sumber kekecewaan kita pada kehidupan itu ketika kita mengharapkan makhluk lebih besar daripada harapan kita kepada Allah. Percaya ibu, kalau ibu masih mengharapkan makhluk, mengharapkan manusia, kok harapan itu lebih besar daripada harapan yang ibu buat kepada Allah, pasti kita akan kecewa dan pasti kita akan merasakan kesedihan. Air mata akan turun deras dalam kehidupan kita kalau kita masih mengharapkan manusia lebih besar daripada harapan kita kepada Allah. Makanya kalau kita dalam kehidupan, orang yang beriman itu orang yang paling bahagia. Kenapa orang beriman itu orang yang paling bahagia? Yaitu karena mereka tidak memperdulikan apapun gangguan dari manusia. Selama dia yakin apa yang dia lakukan itu benar, apa yang dia jalani itu benar,
tidak bertentangan dengan kitabullah dan tidak bertentangan dengan al-hadis ataupun as-sunnah, maka tidak usah memperdulikan apapun yang dikatakan manusia. Karena tidak ada manusia yang selamat dari perkataan manusia yang lainnya. Makanya kita harus betul-betul berusaha bagaimana kitalah yang paling berhak mengatur kondisi hati kita. Jangan sampai hati kita tidak pernah merdeka. Hati yang tidak pernah merdeka itu hati yang selalu naik turun berdasarkan penilaian manusia kepada dirinya. Kalau penilaian manusia baik kepadanya, hatinya dalam kondisi bagus. Kalau penilaian manusia tidak baik kepadanya, maka kondisi hatinya turun atau yang sering disebut dengan bad mood. Kalau kita semacam itu, berarti saya dan ibu kalau memiliki kondisi yang semacam itu, kita memiliki kondisi yang buruk ketika jiwa kita dan hati kita tidak merdeka dari apa yang dikatakan dan dikomentari manusia. Kita ini adalah orang yang paling berhak mengatur kehidupan hati kita. Tidak ada yang boleh mengintervensi apapun yang kita lakukan pada kehidupan kecuali Allah dan Rasulnya. Sudah itu saja. Kecuali ibu salah, ibu melakukan kemaksiatan, nah itu kita harus berbenah dan mengkoreksi kesalahan kita. Tapi kalau apa yang kita lakukan sudah benar dan orang berkomentar karena mereka tidak memahami apa yang kita inginkan dalam setiap perbuatan yang kita kerjakan, maka tidak usah komentar manusia itu mengganggu kondisi hati kita. Karena apa? Bisa jadi ada orang lain yang mengganggu kita, akhirnya kita terganggu, hubungan kita dengan keluarga terganggu, hubungan kita dengan anak terganggu. Padahal orang yang mengganggu itu mungkin tidak memikirkan apa yang sedang menimpa kepada kita. Dia menang 2 kali, kita kalah 2 kali. Makanya tidak boleh orang lain itu mengatur kehidupan kita. Saya pernah sampaikan sebuah kisah, analogi atau ilustrasi. Ada sebuah ilustrasi yang kalau ibu masih ingat 1 bulan yang lalu saya menyampaikan. Ada seorang ibu-ibu masuk ke sebuah toko. Dia membutuhkan barang pada toko itu. Di tempat lain tidak ada barang kecuali pada toko itu. Dia masuk dan ternyata mendapati pelayan pada toko tersebut judesnya luar biasa. Maka kemudian dia terpancing dengan judesnya pelayan pada toko tersebut. Sampai akhirnya dia marah, dia membatalkan beli barang di toko tersebut. Padahal tidak ada yang jual barang yang dia butuhkan kecuali toko itu. Keluar dia, berdiri di depan toko sambil mangut-mangut, marah dia. Datang perempuan yang kedua. Ketika datang perempuan yang kedua, ibu yang tadi marah berkata, jangan masuk ke toko ini. Ini pelayannya judes banget. Padahal cuma pelayan. Saya owner perusahaan aja nggak judes-judes banget. Tapi kemudian ibu itu berkata, saya butuh barang ini. Dan saya sudah cari di setiap toko, tidak ada kecuali pada toko ini. Masuklah dia. Dan ketika keluar, dia membeli barang itu. Kemudian ibu yang pertama berkata, kenapa kamu bisa membeli barang tersebut pada toko tersebut padahal pelayannya judes? Jangan-jangan pelayannya tidak judes sama kamu? Judes. Judes sekali pelayannya sama saya. Dia ngeliatin saya seakan-akan saya merampok. Seakan-akan saya tidak bisa membayar barang tersebut. Tapi saya tidak memperdulikan perlakuan dia kepada saya. Karena apa? Prioritas saya mendapatkan barang yang saya butuhkan untuk saya dan keluarga saya. Saya tidak mau diatur oleh pelayan tersebut dan judesnya. Judesnya dia itu antara dia dan urusan hidupnya. Tapi dia tidak boleh merusak kehidupan saya gara-gara judesnya dia menjadikan saya tidak bisa mendapatkan barang yang saya mau. Saya tetap beli. Adapun judesnya sudah saya tinggalkan. Tapi saya mendapatkan manfaat, saya mendapatkan barang itu. Ibu nurutin kemauannya, yaitu nurutin perasaannya. Memang seakan-akan kita menang, tidak jadi beli. Tapi justru kita yang rugi. Balik ke rumah, suami kita akan nanya, mana barang yang harusnya kamu beli? Anak-anak kita akan nanya. Ternyata manusia itu, kalau kita ilustrasikan dengan kisah itu, manusia itu ada yang memiliki sifat yang pertama, ada yang memiliki sifat yang kedua. Sifat yang pertama itu adalah dia itu akan mengikuti irama dari setiap tabuhan orang lain. Ada yang sifatnya itu bergoyang pada gendangan orang lain. Orang lain nabuh apa, kita ikut bergoyang. Orang lain kemudian sedang menabur atau sedang menabuh musik-musik sedih, kita ikut goyangnya sedih. Kalau kemudian kita dalam kondisi yang semacam itu, berarti hidup kita sebenarnya tidak pernah merdeka.
Tapi kalau hidup kita tidak pernah kita bergoyang pada gendangan orang lain, karena kita memiliki sikap yang kita miliki, itulah yang kita harus miliki. Karena salah satu perkara yang membuat dada kita sempit adalah kalau telinga kita terlalu lebar mendengarkan perkataan manusia. Karena sesungguhnya selama apa yang kita lakukan benar, kecuali apa yang saya lakukan salah, bermaksiat sama Allah, apa yang ibu lakukan salah, dosa menurut Allah dan Rasulnya, jangan pakai kaidah ini. Kalau pakai kaidah ini bahaya. Kok kamu zina? Jangan dengarkan omongan orang. Gitu. Maka kemudian tidak betul. Makanya koridornya jelas, syaratnya jelas. Apa yang kita lakukan benar. Ternyata orang tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan dan tidak memahami apa yang kita lakukan. Biarkan yang menjadi obsesi dan biarkan yang menjadi titik kompas kita untuk mendapatkan sesuatu yang paling besar itu ridhonya Allah. Karena apa? Karena kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Saya bukan laki-laki pemuas bagi orang lain, ibu juga bukan pemuas bagi setiap orang. Kita sampaikan, setelah kita sampaikan ternyata dia masih salah paham, sudah. Karena sesungguhnya kita tidak pernah mempertanggungjawabkan hisab kita kepada manusia, tapi mempertanggungjawabkan hisab kita kepada Allah. Karena kalau kita hidup terbiasa diatur bagaimana ritme perasaan kita dari komentar manusia, ya sempit. Akhirnya apa? Kita hanya pindah dari satu komentar orang, pindah ke komentar orang lain. Satu pindah komentar orang lain ke pindah komentar orang lain, tidak ada habisnya. Apalagi kalau ibu-ibu sudah main sosial media. Kalau sudah main sosial media itu berarti harus tahan banting. Hanya orang yang tidak mengenal ibu kemudian tidak suka dengan ibu. Kalau kemudian kita nurutin setiap komentar kita jawab, setiap komentar kita jawab, lah kapan waktu kita untuk ibadah? Kapan waktu kita untuk istri? Kapan waktu kita untuk anak? Kapan waktu kita untuk kebaikan-kebaikan agama Allah? Hanya ngurusin mulut manusia yang tidak pernah ada habisnya. Karena kalau orang itu salah berprasangka sama kita, ya sudah, tidak apa-apalah. Toh nanti akan mempertanggungjawabkan dia di hadapan Allah. Kita jelaskan. Kalau dia bertanya, kok kamu melakukan gitu? Kita jelaskan. Ini penjelasannya. Ini penjabarannya. Kok ternyata masih salah paham lagi? Karena kemudian mungkin tidak mau bertanya secara langsung kepada kita. Sudah. Jangan menjadi makhluk yang tidak pernah merdeka, padahal ketika kita bersyahadat, kita telah memerdekakan diri kita di hadapan Allah bahwasanya tidak ada yang memiliki kehidupan dan kematian kita kecuali Allah. Itu fungsinya syahadat, itu memerdekakan kita, Ibu. Bukan menjadikan kita budak bagi manusia yang lainnya. Jadi apa yang kita lakukan itu fokus gitu. Selama yakini ada dalilnya. Yakini ibu berada di atas sesuatu yang tidak salah. Orang berkata-kata, sudah, saya sumpah kalau saat lihat komentarnya, tidak usah dibaca komentarnya. Saya sumpah kalau lihat WA story-nya, tidak usah di-save nomornya supaya WA story-nya tidak dibaca. Saya tidak suka dia baca WA story saya. Ya sudah, ibu tidak usah nge-save nomornya. Kenapa sih hidup dibuat rumit? Perjalanan pagi Bekasi ke sini aja udah rumit kok dibuat komentar. Maka itu yang menjadikan kita dalam kondisi yang baik. Tidak semua komentar manusia harus kita turutin. Saya pernah menyampaikan kisah nyata yang pernah terjadi pada zaman Sultan Murad yang keempat, yaitu Sultan Utsmaniyah. Kisah ini sering saya sampaikan berulang-ulang. Ada seseorang laki-laki itu kalau punya uang, maka dia membeli khamar di warung-warung remang yang tersembunyi dan rahasia. Diborong khamarnya, dibawa ke rumah. Setiap dia borong khamar itu, maka dia dilihat sama orang. Kemudian sampai di rumah, dituang semua khamar itu di dalam rumah. Di dalam rumah. Kemudian setelah itu kalau masih ada uang, dia mendatangi perempuan-perempuan yang melacur. Dia kasih sama perempuan itu, diundang ke rumahnya, kemudian dikasih uang supaya dia tidak melacur 1 malam, 2 malam kalau uang itu masih ada yang diberikan oleh dia. Lama dia lakukan itu, orang di luar sudah mulai ngomong, wah peminum khamar pezina. Padahal dia sudah ngomong, saya bukan peminum khamar, saya bukan pezina. Orang-orang kemudian istrinya lalu berkata kepada dia, Mas, kalau bahasa Jawanya, ini
kelihatannya orang sudah mulai ngomongin tentang kita. Biasa, istri itu kan telinganya lebih gede daripada telinga suami. Ini orang sudah mulai ngomongin tentang kita. Kamu tetap melakukan semacam itu, enggak apa-apa. Saya kan menolong orang supaya minuman khamar yang dia jual, kalau kita borong, mengurangi dosanya dia dan dosa orang yang akan membelinya. Dan ketika saya mengundang pelacur itu datang ke rumah, saya memberikan uang supaya setidaknya malam ini, malam besok atau lusa dia tidak melacur dulu, selama uang yang kita berikan kepadanya masih dia miliki. Maka Masya Allah itu. Kemudian istrinya khawatir, kalau kita keadaannya semacam ini terus, nanti nanti manusia tidak akan mensolati kamu kalau kamu meninggal dunia. Coba, kan ngeri kan? Karena setiap orang ngomongnya buruk tentang dia. Lalu kemudian laki-laki itu berkata, kalaupun manusia di sini di kota ini tidak mau mensolati saya, maka saya akan meminta kepada Allah, kalau amal ini diterima, saya akan meminta supaya Allah ngirimkan Sultan Murad yang keempat untuk datang ke tempat kota ini dan menguburkan saya. Dan ibu tahu, ternyata Sultan Murad tiba-tiba pada satu waktu, kemudian dia pergi ke kota orang tersebut tanpa dia tahu kenapa dia ingin ke kota itu. Dia pergi ke kota itu, kemudian dia mendapati ternyata orang itu meninggal di pinggir jalan. Dan Sultan Murad tidak tahu kalau tersebut itu laki-laki siapa. Kemudian diantar ke rumahnya, kemudian istrinya bertanya, kok yang antar kamu? Kamu siapa? Sultan Murad yang keempat tidak mau membuka dirinya. Dia cuma mengatakan, saya cuma seorang musafir. Karena dia ingin menyembunyikan identitas sultan dan khalifahnya. Maka kemudian istrinya menangis dan berkata, suami saya ini bukan peminum khamar, suami saya bukan pezina. Tapi masyarakat di kota ini mengatakan suami saya peminum khamar dan pezina. Dan suami saya sudah saya kasih tahu, jangan diborong lagi khamar itu dan jangan lagi ngundang pelacur ke rumah kita. Nanti orang beranggapan buruk. Dan nanti kalau kamu mati bisa jadi kamu tidak akan disolati oleh mereka. Tapi suami saya malah berkeras dan berkata, kalau penduduk kota ini tidak mau mensolati saya akan meminta Sultan Murad yang akan mensolati saya. Istrinya sempat berkata, ternyata permintaan suami saya tidak dikabulkan. Kemudian barulah musafir itu membuka dirinya, Masya Allah, sayalah Sultan Murad yang keempat. Di situ kita paham ibu, apa pelajaran yang kita dapatkan dari faedah itu. Hidupnya manusia itu ngikutin apa yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau kemudian itu sudah menjadi tujuan terbesar hidupnya kita dan kompas kehidupan kita nggak akan terbiasa merespon setiap orang. Negarawan itu ibu, negarawan. Artinya orang yang besar memiliki jiwa kenegaraan itu, dia tidak terbiasa mengomentari setiap orang. Negarawan gede itu. Maka sama kalau jiwa kita besar, jiwa kita itu tidak untuk menjawab setiap komentar orang. Kalau kita ngomongin orang berarti kita kerdil. Karena kita bicara sesuatu yang besar yang akan kita lakukan untuk menjamin keselamatan akhirat kita. Sudah itu saja. Kalau mereka terus gangguin kita, sudah didoakan. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka. Disuruh maju lagi ibu. Sudah mepet Ya, jadi kemudian sudah. Jangan didengarkan. Jadi yang kita harus lakukan kalau kemudian orang masih berkata-kata gitu, maka kita berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ayo kita ucapkan, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah saya dari apapun perbuatan dan perkataan mereka. Sudah ibu. Mau diapain? Kita sudah menjelaskan pun tidak akan memuaskan apa yang menjadi hasrat keinginan mereka. Tidak ada itu. Sama ini saya akan menceritakan sedikit curhat ya. Kondisi hari ini ketika saya mungkin lagi diomongin, ditahdir. Tidak semuanya saya harus jawab.
Tidak semuanya saya harus jawab, dan itu tidak penting bagi saya untuk menjawab satu persatu. Ada yang bertanya satu, kita jawab. Ada yang bertanya dua, kita jawab. Setelah itu cukup. Contoh nih, apa itu nyuruh orang itu bersatu? Saya sudah nyampaikan dalilnya. Ada dalilnya Majmu' Fatawa, juz yang ketiga, halaman 227. Di situ kemudian ada komitmen dari seorang ulama besar Ibnu Taimiyah untuk bersatu dengan kalangan Asy'ariyah. Jelas, sudah jawab sekali saja Ibu. Ngomongin terus, sudah, tidak usah diturutin. Karena kalau kita turutin, akhirnya banyak kita kehilangan kebaikan pada kehidupan kita. Aktivitas kita terganggu, mood kita terganggu, perasaan kita terganggu. Kalau kemudian kita nurutin terus semacam itu, akhirnya kita menjadi budak bagi orang lain tanpa kita sadari. Biarkan orang lain itu ngomongin apapun. Selama Ibu yakin apa yang Ibu lakukan sesuai dengan dalil, apa yang Ibu lakukan tidak menyeleweng dari perintah Allah dan Rasulnya, maka Ibu pegang, Ibu yakini, Ibu istiqomah, dan Ibu tidak usah mempedulikan apapun yang dikatakan manusia. Karena apa? Ilmu tidak mendengar orang itu cukup penting ketika memang kita sudah yakin terhadap dalil yang kita yakini. Makanya pernah ada sebuah ilustrasi lagi, Ibu. Ada kodok, Ibu, jatuh ke dalam satu lubang. Jatuh dalam satu lubang. Kemudian lubang itu agak jauh. Kemudian kodok-kodok yang lain yang di atas itu ngeliatin dari pinggir lubang itu. Terus kemudian mereka teriak-teriak, kalian tidak akan bisa naik lagi, kalian mati di lubang itu. Tidak usah nanya lah, kapan kodok bisa ngomong? Ilustrasi. Ini ilustrasi. Maka kodok-kodok yang di pinggir lubang itu berkata, kalian tidak akan bisa. Kodok yang pertama ketika dia mendengar itu gitu, akhirnya dia pesimis, akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Hujan mulai turun, rintik-rintik, dia sudah tidak melakukan apa-apa. Tidak ada effort yang dia berikan, tidak ada usaha yang dia kerjakan. Kenapa? Dia sudah termakan dengan omongan-omongan kodok di atas. Tapi beda dengan kodok yang satunya. Kodok yang satunya setiap melihat orang itu teriak, kodok-kodok teriak di atas, maka dia lompat, gagal, lompat lagi. Disorakin sama di atas, tidak bisa, lompatan kamu itu tidak bisa sampai ke atas. Mundur lagi, lompat lagi, gagal lagi, mundur lagi lebih jauh, lompat lagi. Sampai beberapa kali akhirnya dia bisa naik ke atas. Tepat ketika air sudah mulai menggenang di lubang tersebut. Kodok yang pertama akhirnya tenggelam dalam lubang tersebut. Kodok yang kemudian yang kedua, dia justru selamat. Ternyata kodok yang kedua kenapa bisa selamat? Kok beda antara kodok yang pertama dengan kodok yang kedua? Karena kodok yang pertama bisa dengar, kodok yang kedua tuli, Bu. Jadi setiap dia dengar ucapan apapun itu, dia tidak ngerti itu. Dianggap sedang nyorakin dia dan memberikan semangat sama dia. Ayo terus, lompat lagi. Karena dia tuli. Wah, disorakin lagi, mundur lagi, kencang lagi. Ayo terus. Dia mandangnya itu ayo terus. Padahal kodok-kodok di atas itu bukan mengatakan terus, dia mengatakan tidak bisa, tidak bisa. Kadang-kadang kita itu harus tuli. Paham ya ilustrasi itu ya? Nanti jangan sampai nggak paham. Terus sampai ke rumah ditanya, tadi belajar apa? Kodok tuli. Itu ilustrasi. Saya nggak ngomong cebong. Saya ngomong kodok. Saya itu orangnya kan santun, jadi nggak mungkin kayak gitu aja. Jangan mancing-mancing saya ya. Saya sudah menahan rasa dan menahan emosi ini. Maka kemudian akhirnya kodok yang kedua itu ini. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ilustrasi itu? Pelajaran yang kita dapatkan dari ilustrasi itu, bahwasanya manusia itu kadang-kadang memang harus tuli. Saya itu sumpah Ustaz, ya harus tuli. Gimana tulinya? Ya kalau memang kamu lagi diserang atau kemudian kamu dikomentari, ya sudah matikan handphone. Kamu pindah kepada yang lainnya, kan sudah kita bahas. Kalau kita sedang mendapatkan ujian, jangan fokus pada angin ujian yang menimpa kepada kita dan menerpa ke kita. Ambil kegiatan yang lain untuk menghilangkan beban ujian yang kita kemarin sedang menghadapinya. Sama, kalau kita lagi pusing, ya mungkin dimatikan handphonenya, mungkin baca, mungkin menghafalkan Quran. Saya yakin kalau menghafalkan Quran itu akan sedih juga. Kenapa? Karena hafalannya nggak nambah. Jadi saya nggak nyindir. Saya nggak nyindir.
Saya tidak nyindir ya, tapi kalau ada sindir ya alhamdulillah. Makanya di situ akhirnya kita memahami, itulah yang kemudian kita harus lakukan. Kadang-kadang ibu harus menjadi kodok tuli, tapi saya yakinkan jangan sampai salah paham ya. Bahwasanya kita kemudian akhirnya kalau ada nasihat, walaupun kita salah kita nggak mau dengerin, jangan. Kalau memang salah harus siap untuk mereparasi, untuk kemudian memperbaiki, mengevaluasi. Kalau ibu ada dosa misalkan, kok nggak pakai jilbab, itu berarti nasihat baik. Jangan pakai ilustrasi kodok. Tuli misalnya, enggak dengar, jangan gitu. Apa yang saya sampaikan ketika kita harus kadang-kadang tuli itu kapan? Kalau apa yang kita lakukan sudah berpegang kepada dalil yang sahih, kita juga tidak menyimpang dari apa yang disampaikan Rasul, sudah. Tidak bisa kita memuaskan setiap orang, itu tidak bisa ibu. Sekali lagi, karena kita bukan pemuas bagi setiap manusia yang lahir dalam kehidupan di sekitar kita. Ya, dan sekali lagi kan, jangan kemarin ingat gak apa yang saya sampaikan? Oh tapi dia tetap menghujat saya Ustadz. Tidak usah diperdulikan. Jangan mencari nama pada hati yang tidak pernah menggores namamu pada hati mereka. Sadis ini. Ya. Jadi kemudian carilah nama kita pada hati yang menggores nama kita pada hati mereka. Siapa itu? Keluarga kita, anak-anak kita, ring pertamanya kita. Sudah. Membahagiakan mereka saja kita masih belum bisa. Kadang-kadang mereka sudah baik sama kita, kita belum bisa membalas kebaikannya. Ngapain kita nyari nama pada hati orang yang tidak pernah menggores nama kita pada hati dan jiwa mereka? Letih. Ya kan? Letih, lelah. Carilah namamu pada mereka yang menggores namamu pada hati mereka. Itulah kata yang bagus insya Allah. Paham ya sampai di situ? Ya. Yang ketawa-ketawa itu yang ibu-ibu di bawah 40. Yang ibu-ibu di atas 50 enggak paham. Insya Allah. Ibu sabar ya. Semoga nggak usah didengerin ibu-ibu. Kadang-kadang kita harus tuli. Paham ya sampai di sini ya. Kita buka halaman 52. Sekarang kita buka 52. Yang ke-23 yaitu adalah ketika kita mendapatkan ujian itu bergegas melaksanakan sholat. Karena kita mendapati dalam perintah Al-Baqarah 45 wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong di dalam masalah, mintalah tolong kepada Allah dalam kesabaran dan sholat. Apa hubungannya sholat dengan solusi? Oh, kaitannya besar. Tidak ada yang mampu mengimani surat Al-Baqarah 45 kecuali orang yang memiliki iman kepada perkara-perkara gaib, yaitu adalah Allah. Kalau orang tidak beriman, tidak akan bisa dia. Dia akan mengatakan pertolongan itu harus nyata, kasat mata, kelihatan. Oh, saya lagi sumpek kok malah suruh sholat. Tidak, suruh sholat. Karena sholat itu merupakan penolong dalam setiap masalah yang kita jumpai pada kehidupan kita. Makanya orang yang menjaga sholatnya, maka dia sedang menaikkan kualitas hidupnya. Kalau ibu pengen bertanya, hidup saya berkualitas atau tidak Ustadz? Jawabannya simpel. Seberapa rukuk dan seberapa besar rakaat yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari kita, itu menunjukkan kualitas hidupnya kita. Makanya kalau bisa semua sholat sunnah itu mampu kita lakukan dan kita kerjakan. Karena apa? Karena semua perkara itu menjadi solusi atas masalah pada kehidupan kita. Allah itu berfirman, yaitu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Artinya orang yang beriman itu ibu, kalau dia mendapatkan masalah, Allah yang akan memberikan solusinya. Karena terkadang kita, kekuatan kita lemah dan rapuh, tidak bisa kita merangkai solusi. Solusinya itu dari Allah, dan solusi dari Allah tidak pernah terduga ketika kita yakin kepadanya setiap waktu dan setiap saatnya. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah, diberikan oleh Allah jalan keluar, maka definisi ketakwaan itu salah satunya orang yang selalu melaksanakan sholat. Makanya kalau ada orang dalam hidupnya sudah meremehkan sholatnya,
maka pasti semua urusan selain sholat dia akan lebih remehkan. Makanya kita mendengar apa yang disampaikan oleh kemudian Umar bin Khattab, idza dhuyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adiyah. Kalau sholat sudah diremehkan oleh manusia, maka seluruh urusan selain sholat pun akan dia lebih remehkan. Makanya menjaga kedisiplinan kita itu dengan menjaga sholatnya kita. Makanya sholat itu menjadi parameter keimanan kita. Yang membedakan kita dengan orang munafik, ya sholat. Yang membedakan kita dengan orang kafir, ya sholat. Makanya orang munafik itu disifati oleh Allah sholat, tapi mereka malas. Orang yang beriman sholat, tetapi mereka mencintai sholat mereka, dan sholat itu menjadi solusi atas masalah-masalah yang mereka jumpai pada kehidupan. Makanya sampai Nabi SAW sampai kemudian bersabda dalam satu riwayat, arihna bis sholat ya Bilal, hiburlah kami dengan sholat wahai Bilal. Artinya sesungguhnya Rasulullah itu kalau sumpek, Rasulullah itu kalau letih, maka beliau mengistirahatkan hatinya pada sholat yang beliau tunaikan. Sholat itu ada sholat fardu, ada sholat nafilah. Sholat nafilah itu macam-macam, ba'diyah, qobliyah. Ada sholat sunnah mutlak, kapanpun ibu pengen sholat. Makanya kalau tidak ada pundak bagi kita untuk menampung air mata kita ketika sedih, ada tempat kita untuk sujud dan berbisik kepada bumi supaya nyampe kepada langit. Makanya sholat itu akan menenangkan. Makanya sering kita jumpai bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi dalam kondisi sumpah dia sholat, setidaknya memandang masalah menjadi lebih cerah. Dan itu Allah akan berikan solusi pada kehidupan kita sesuai dengan tingkah sholat yang kita lazimkan dan telah kita disiplinkan. Makanya kalau suami kita lagi mendapatkan masalah, maka ada dua hal yang setidaknya ibu boleh tanyakan sama suaminya. Kenapa mas? Ya ini masalahnya tambah banyak. Satu, kapan terakhir kamu bicara sama ibu dan bapak? Dua, bagaimana kondisi sholatmu? Itu yang kita harus tanyakan sama mereka. Karena Allah itu akan merapikan hidup kita kalau kita merapikan dua perkara ini. Bagaimana muamalah kita terhadap orang tua, dan bagaimana kita ketika melaksanakan sholat. Kalau kemudian kita mendapati bahwasanya dua urusan ini rapi, Allah rapikan hidup kita. Dua perkara ini berkualitas hidup kita. Berkualitas hidup itu tidak serta-merta otomatis artinya itu kaya dan materinya berlimpah. Enggak. Berkualitas itu dia mengerjakan sesuatu pada kualitasnya dan pada berkah yang dia dapatkan pada apa yang dia kerjakan. Makanya disitulah kita harus memperbaiki kualitas hidup kita. Ibu terlibat masalah, ambil air wudhu, sholat, tumpahkan kepada Allah. Jangan berani coba-coba menumpahkan isi masalah pada hidup kita kepada makhluk lebih dulu sebelum kita menumpahkan kepada Allah. Karena orang yang tidak beriman atau yang lemah imannya dengan orang yang beriman dibedakan. Orang beriman menumpahkan semua isi masalahnya kepada Allah terlebih dahulu. Baru setelah itu kepada manusia untuk mencari solusi. Adapun manusia yang lemah imannya, manusia yang lemah iman, maka mereka mencari atau menumpahkan isi masalah pada hidupnya kepada makhluk lebih dulu daripada kepada Allah. Makanya Imam Syafi'i sampai beliau bersenandung dalam syair ketika nyindir orang yang semacam ini. Beliau berkata, tashkur rahima ila man la yurham. Kok tega kamu melaporkan satu masalah yang datang dari Zat yang Maha Rahim, tapi kamu laporkan masalah itu kepada makhluk yang terbatas rahimnya pada kehidupan. Makanya disitulah kita harusnya melaporkan itu kepada Allah. Sholat, diperlama sujudnya, tumpahkan apa yang menjadi keinginan kita, ditumpahkan apapun yang kita mau. Maka dalam sholat itu saya tidak lagi ba'diyah Ustaz. Kalaupun tidak lagi ba'diyah, walaupun tidak qobliyah, sholat sunnah mutlak, ambil wudhu 2 rakaat, sholat. Sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak. Kapan saja, kecuali pada 3 waktu yang dilarang oleh syariat. Apa 3 waktu yang dilarang dalam syariat? 1, ketika matahari terbit. 2, ketika matahari tepat di atas kepala kita, beberapa saat sebelum zuhur.
3 ketika matahari tenggelam. Pada 3 waktu itu jangan sholat sunnah mutlak. Nanti setelah kemudian di luar 3 waktu itu sholat apapun itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan itu menunjukkan kualitas hubungan kita dengan Allah. Makanya sholat itu menjadi tempat kita untuk menenangkan diri kita. Makanya salah kalau ada orang, maaf ya Ibu ya, bukan saya ini ya. Ada orang yang sering berkata, saya itu kalau dengan yoga tenang, saya itu bingung gitu. Kok bisa tenang gitu? Tapi sholatnya malah nggak tenang. Padahal yang mewajibkan syariat sholat itu Allah gitu. Kok sampai kita melampiaskan ketenangan itu pada perkara-perkara yang justru tidak Allah perintahkan, itu malah kita bingung. Karena tempat kita itu kemudian akan merasakan kenikmatan itu ketika sholat. Makanya Ibu kalau lagi masalah banyak, Ibu wudhu, rasanya beda atau tidak beda? Beda. Ibu wudhu, Ibu sholat. Kemudian Ibu lampiaskan semuanya apa yang menjadi perkara yang memenuhi hati kita, sampaikan kepada Allah dalam sujud. Boleh nggak saya nyampaikan apa saja Ustaz? Boleh, tidak ada masalah dalam sujud. Ya, kemudian kita lampiaskan semuanya dengan doa-doa yang ada sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitabullah dan sunnah. Kemudian duduk tenang, maka pasti Allah akan memberikan solusinya. Ibu tahu nggak sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah? Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah itu mengingkari janjinya. Dan Allah sudah menjanjikan sama kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong dalam persoalan sabar dan salat. Itu sudah Allah sampaikan. Berarti kalau kemudian kita belum mendapatkan pertolongan, mungkin kurang berkualitasnya salat yang kita lakukan dan kita kerjakan. Kalau di sini rapi, urusan hidup kita akan menjadi rapi. Makanya anak-anak Ibu, makanya Masya Allah ya, saking istimewanya sholat itu. Saking istimewanya sholat itu, sampai anak kita kalau dia tidak puasa umur 10 tahun, tidak disuruh mukul. Kalau anak kita kemudian 10 tahun tidak sedekah, tidak disuruh mukul. Tapi kalau anak kita sampai 10 tahun kok tidak sholat disuruh mukul. Kenapa? Karena saking pentingnya kalau jiwa anak sudah tertanam dengan sholat yang benar. Bukan hanya sholat melakukan gerakan, tapi betul-betul kita tanamkan makna dari setiap gerakan-gerakan itu. Makna dari setiap bacaan-bacaan yang dia baca ketika sholat. Kalau dia rapi sholatnya, maka rapi kualitas hidupnya. Dan yang kedua, Allah akan bantu dia mengatur nafsunya. Makanya maaf ya Bu, kalau ada di antara anak Ibu kok sholatnya masih belang-belang, bolong-bolong, tolong dicek handphonenya. Kenapa? Karena orang kalau sudah meremehkan sholat, maka ancaman Allah, adha'us sholata wattaba'us syahwat. Orang kalau sudah meremehkan sholat, Allah kasih ancaman langsung, wattaba'us syahwat. Pasti dia akan mengikuti nafsunya dan kalah sama nafsunya. Ya, mana ayat yang sah? Mari kita buka di dalam surat Maryam. Surat ke-19 ayat 59. Keras Ibu. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka akan tersesat. Ya. Allah menyampaikan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Akan datang generasi setelah mereka meremehkan sholat dan pasti mengikuti syahwat. Artinya, kalau anak kita sudah ngeremehin sholat Ibu, pasti yang akan menjadi ujian bagi anak kita itu syahwatnya. Makanya maaf ya kalau sedikit keluar dari konteks. Orang kalau sampai berzina itu biasanya nggak beres tuh sholatnya. Orang kalau sampai dia zina itu pasti nggak beres sholat. Karena kalau dia beres sholatnya,
maka Allah tidak akan memberikan ancaman wattaba'u syahwat. Wattaba'u syahwat itu artinya apa? Wattaba'u, ngikutin, asyahwat, dia syahwat. Makanya maaf ya Ibu ya, kalau boleh agak sedikit keluar lagi. Pernah ngelihat film Catatan Si Boy? Diidentikan solih karena bawa sajadah kemana-mana, sholat. Tapi sama perempuan-perempuan terus. Kalau dia sholatnya rapi, misalkan identik dengan sajadah, walaupun sebenarnya kalau dia soleh itu sebenarnya nggak usah sajadah karena dia sholatnya di masjid. Maka kalau dia rapi sholatnya, tidak mungkin dia itu akan bermain-main dengan syahwatnya. Saya tidak ada masalah sama Oki Alexander. Skenario filmnya ini yang saya harus luruskan. Skenario yang kemudian kurang benar. Maka ini yang kemudian kita perhatikan. Makanya anak kita, kenapa kalau dia 10 tahun tidak sedekah, ibu tidak disuruh mukul. Anak kita 10 tahun tidak puasa, ibu tidak boleh mukul. Tapi kalau anak ibu 10 tahun tidak sholat, ibu suruh mukul. Ya. Kenapa? Kalau anak sudah bertumbuh kembang, dia sholatnya benar, maka pasti Allah akan bantu mengendalikan syahwatnya. Dan itu yang kita harus kerjakan itu. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Memang sholat itu parameter dari semua kebaikan kehidupan itu dialah satunya diukur dari sholat. Yang paling penting sholat Ustaz. Dalam amalan dohir yang paling penting sholat. Dalam amalan hati yang paling penting niat. Karena amalan kan ada dua. Ada amalan dohir, ada amalan hati. Makanya kemudian amalan dohir itu memang sholatnya. Kalau anak sudah sholatnya terjaga, bagus, dan kemudian orang tuanya pun terjaga dan bagus, maka salah satu perkara yang Allah lindungi dari orang yang senantiasa menegakkan sholat, yaitu Allah akan jaga dia dari syahwat. Syahwat itu bisa kemana-mana Ibu. Syahwat tentang masalah zina, syahwat tentang dunia, syahwat tentang materi, itu semuanya terletak pada urusan penjagaan mereka dalam urusan sholat. Makanya inilah yang kita kemudian lakukan, yaitu adalah menjadikan kehidupan kita betul-betul menikmati setiap sholat yang kita lakukan untuk menjadi solusi pada kehidupan kita. Berapa rakaat yang kita lakukan dalam satu hari, itu menunjukkan kualitas hidup kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena ikatan kita dengan Allah terletak pada sholat. Jadi kalau kita ingin tahu kualitas hidup kita itu seberapa Ustaz, ya seberapa besar kamu melaksanakan rakaat dalam sholatmu. Nah kan kalau ada ibu-ibu sudah bisa melaksanakan sholat misalkan 12 rakaat sholat rawatib dia kerjakan, sholat duha dia kerjakan, sholat malam dia tidak pernah luput, maka kebaikan itu memancar pada kehidupannya. Dan Allah akan memberikan kepadanya bilik-bilik di surga yang begitu indah bagi mereka-mereka yang senantiasa memperhatikan urusan sholatnya. Makanya itulah yang Allah kemudian berikan. Makanya jangan sampai urusan sholat itu menjadikan kita telaknat. Karena ada orang yang sholat juga telaknat. Siapa orang yang telaknat dalam sholat? Banyak tafsir yang disampaikan para ulama. Yang pertama, ada orang yang sholat tapi telaknat. Yaitu yang pertama, sholatnya tetapi niatnya bukan karena Allah, tapi karena pujian manusia. Ada yang sholatnya, dia sholat tapi telaknat, yaitu adalah orang yang meninggalkan rukun dalam masalah sholat. Contohnya, sholat itu harusnya tenang, dia buru-buru. Itu namanya tumakninah. Tumakninah itu tenang, dan tumakninah itu rukun. Kalau hilang hukum satu sholat. Dia hilangkan, dia tidak tumakninah, dia cepat sholatnya kayak Ferrari. Maka kemudian dia terlaknat dalam sholat yang dia lakukan. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Jangan sampai kemudian kita meninggalkan sholat karena merupakan bagian dari solusi kehidupan kita dalam masalah sholat. Kemudian yang ke-24. Apa itu yang ke-24? Yaitu adalah bergembira karena kita akan mendapatkan pahala yang besar. Maka sesungguhnya ketika kita mendapatkan ujian itu kita bergembira. Karena di balik setiap ujian dan kesulitan yang kita dapatkan ada pahala yang besar. Walaupun ini tidak gampang, ini membutuhkan iman ekstra yang ada pada hati kita. Tapi setidaknya orang yang paham di balik setiap ujian itu ada pahala yang besar, maka dia akan sedikit bergembira terhadap ujian yang mereka dapatkan.
Kalau bukan karena ujian ibu, tidak ada bedanya antara kita dengan munafik. Karena munafik itu tidak pernah diuji. Ini kodoknya siapa? Ini kodok yang di atas atau yang di bawah? Karena sesungguhnya sudah kita tinggalkan kodoknya. Jangan-jangan itu kodok yang berhasil lompat ini. Berarti kodok yang budek tadi. Maka kemudian kita harus mengetahui bahwasanya di balik setiap ujian itu ada pahala yang sangat besar. Menanamkan ini adalah merupakan perkara yang berat kalau sedang tertimpa ujian tersebut. Kita mudah berkata kalau ada teman kita meninggal ibunya, kita berkata yang sabar ya, insya Allah pahalanya besar. Kalau kita tidak sedang menjadi pelaku dalam ujian itu. Tapi kalau kita menjadi pelaku dalam ujian tersebut, itu memang betul-betul luar biasa. Setan itu akan berusaha membuat was-was kita supaya hilang rasa kesabaran yang kita miliki, walaupun kita tahu ilmunya, walaupun kita tahu pahalanya besar. Kenapa? Kerjanya setan itu membuat was-was. Contoh, ibu kita meninggal dunia, maka kadang-kadang setan itu membuat was-was pada hati kita yang menjadikan kita ridho, hilang ridhonya. Coba kalau ibu saya ajak ke Jakarta. Coba kalau ibu saya ajak ke Singapura pengobatannya ini. Coba kalau saya mungkin di sampingnya ibu. Selalu kayak gitu, itu was-was. Dan was-was itu merupakan kayak jamur dia yang menggerogoti keridhaan kita terhadap satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Padahal bagi orang yang beriman, ujian itu memang bagian dari fitrah kehidupan. Tidak ada orang yang hidup itu kecuali pasti akan diberikan ujian oleh Allah. Orang yang hidup kemudian dia tidak mau mendapatkan ujian pada hidupnya, berarti dia hidup di negeri impian dan dongeng. Tidak mungkin dia akan mendapatkan yang semacam itu. Karena pasti kita akan merasakan kesedihan, kita akan merasakan air mata, kita pasti akan merasakan kesulitan. Kenapa? Karena dunia ini diciptakan oleh Allah, berisi di dalamnya kesulitan dan berisi di dalamnya berbagai macam ujian. Makanya Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Dan kalau kemudian kita berpikir, sering saya sampaikan, kalau kita berpikir, kalau bukan karena ujian, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Saya pernah didatangi, ada keluarga datang menceritakan salah satu anaknya yang lahir, yang muda, kemudian agak terlambat ketika berbicara. Maka nasihat yang saya sampaikan, kalau semuanya dimudahkan bagi antum, terus antum nanti dapat pahala kesabaran dari mana? Antum menikah, istri antum kemudian nurut sama antum, suruh pakai jilbab nurut. Anak antum pertama lahir cepat, lo dua juga normal, baik. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, malah kita bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Walaupun kita tidak boleh minta diuji, tidak boleh. Ya Allah ujilah saya, tidak boleh. Karena bisa jadi kita mungkin tidak kuat. Tapi ketika kemudian kita tidak boleh meminta diuji, tapi kalau ujian itu datang, dihadapi. Dan salah satu perkara untuk menghadapi ujian itu apa? Menanamkan pada hati, menepis bisikan setan. Di balik setiap ujian itu pasti ada kebaikan besar yang Allah berikan untuk kita. Ini ujian kayak gini. Jadi itulah perkara yang kemudian harus ditanamkan. Makanya kita lihat dalam halaman 54. Ibu lihat halaman 54. Ketika Ummu Ibrahim, seorang wanita ahli ibadah, diinjak unta hingga kakinya patah. Satu kaum mendatanginya dan menghiburnya. Maka dia mengatakan, seandainya bukan karena musibah di dunia, maka pasti kita akan datang di akhirat dalam kondisi bangkrut. Masya Allah. Jadi kemudian ketika kakinya patah, diinjek sama unta, Ummu Ibrahim mengatakan, loh kalau bukan karena musibah ya kita akan datang kepada urusan akhirat kita dalam kondisi bangkrut. Kenapa? Karena kita tidak akan mendapatkan pahala-pahala besar kalau kita kemudian tidak diuji oleh Allah. Dan ujian itu selalu bernilai kebaikan untuk kita. Jadi kalau ibu sudah menutup aurat, sudah sholat, sudah ikut taklim, kok tetap mendapatkan ujian, berarti Allah itu sedang mengirimkan skenario terbaik supaya kita kembali kepada Allah
setelah kita mendekati garis ajal. Jadi ketika mendekati garis ajal, Allah kirimkan ujian untuk kita. Berarti Allah mengirimkan skenario yang terbaik supaya kita melihat kembali kepada Allah. Dan orang yang bersabar ketika diberikan kesulitan oleh Allah adalah orang yang paling besar bahagianya nanti ketika di akhirat. Siapa orang yang paling menderita dalam ujian kehidupan manusia? Bukan kita ibu, tapi Rasulullah. Sampai Nabi sakitnya 2 kali sakitnya kita. Sakaratul mautnya 2 kali sakaratul mautnya kita. Tapi Nabi menjadi orang yang paling bahagia di akhirat. Kenapa? Pemimpin penduduk surga itu Rasulullah. Semua ada waktunya kok ibu. Semua itu ada waktunya. Jadi tidak bisa kita ngarepin dunia sebagaimana hidup di sebuah negeri dongeng. Tidak mungkin itu. Mustahil itu terjadi. Makanya kalau Allah memberikan kesulitan, maka di balik setiap kesulitan ada rasa yang nikmat yang kita akan dapatkan. Makanya bersabar atas ujian yang kita dapatkan, karena kita ingat pahala yang menanti bagi orang yang bersabar. Ibu kalau lelah berdiri, duduk itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Tapi kalau ibu berduduk terus, berdiri nikmat atau tidak? Nikmat. Allah kenapa orang itu jadikan orang mukmin itu penjara dunianya itu penjara Ustaz? Loh, supaya Allah jadikan dunia itu penjara bagi orang yang beriman, supaya nanti ketika dia di akhirat, ketika di surga itu ngerasakan nikmatnya itu maksimal. Makanya orang beriman itu diuji terus. Kenapa? Supaya Allah itu tahan bentar ya, kamu tunggu sebentar, nikmatnya sebentar lagi. Nanti kalau kamu sudah meninggal, selesai kok, selesai, sebentar aja. Itu Allah itu sebenarnya secara tidak langsung sedang bicara semacam itu kepada kita. Layaknya kita ketika lagi puasa itu kan diuji. Tapi kalau kita lagi puasa ketika diuji, maka kemudian ketika buka puasa itu kan nikmatnya menjadi double. Minum segini itu mungkin langsung sekali teguk habis. Tapi karena saya hari ini tidak puasa, minum segini tidak bisa habis dari tadi. Kenapa? Tidak terlalu nikmat. Coba kalau saya minumnya nanti jam 6. Dari pagi tadi saya kemudian 4:30 saya tidak minum. Minum segini tuh nikmat betul. Mending makan, ngelihat makan aja kelihatan nikmat kok. Kalau lagi puasa itu. Coba kalau lagi tidak puasa, ngelihat kayak gini tuh. Malah ngelihat cabenya yang lebih nikmat. Karena kita lagi tidak puasa. Coba kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa tuh semuanya kelihatannya nikmat gitu. Lihat kan ya bu, kayak rendang. Kecoa kayak dendeng. Lagi puasa. Tapi ketika nanti berbuka, maka kemudian kita akan merasakan kenikmatannya. Minum air putih aja nikmatnya luar biasa. Allah itu sebenarnya, kalau ada yang nanya, Ustadz betul nggak hadis yang mengatakan dunia itu penjara bagi orang beriman? Betul. Hadisnya sahih Ustadz? Sahih. Kenapa Allah jadikan orang mukmin itu penjara dunianya itu Ustadz? Supaya nanti ketika dia sudah di akhirat, semuanya jadi nikmat. Ya, makanya Allah tahan sebentar. Makanya Allah itu maha baik ibu. Kenapa kita bisa mengatakan Allah maha baik? Coba kita dikasih ujian 40 tahun misalkan. Itu pun baliknya dari 12 tahun. Berarti dia 28 tahun hanya beramal. Tapi balasannya tanpa putus kekal selama-lamanya. Kurang baiknya apa Allah itu sama kita? Itu kalau umur kita 40. Kalau umur kita 50, berarti cuma 38 tahun. Dan tidak ada orang 38 tahun diuji terus. Enggak, pasti dia sempat ketawa, dia sempat merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena setiap ujian itu pasti ada kemudahan yang sedang Allah berikan. Kadang-kadang kita itu suka menghitung-hitung ujian, tapi melupakan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Sifatnya manusia itu kan gitu. Makanya Hasan Al-Basri ditanya, sifatnya manusia itu gimana sih? Sifatnya manusia itu 2. 1, ya'udul masaib. Manusia itu akuntan paling teliti kalau sudah menghitung ujian. Yang kedua, yansa ni'ma rabbihi. Tapi amnesia kalau sudah menghitung kenikmatan Allah. Ujian itu Allah berikan hanya seujung kuku. Adapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita seluas samudra. Maka harusnya yang seujung kuku tidak boleh menghilangkan samudra kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Allah uji ibu dengan suami. Nah, sebenarnya Allah sudah mudahkan ibu banyak. Ibu mendapatkan orang tua yang mungkin baik banget sama ibu. Dapat kemudian sekolah itu juga lancar.
uang sekolahnya juga gampang. Tapi tiba-tiba Allah kirimkan ujian, misalkan suami. Ujian itu hanya seujung kuku di antara samudra kenikmatan yang Allah berikan. Cuma setan itu meniupkan was-was yang menjadikan kita melupakan samudra kenikmatan yang Allah berikan, dan kita hanya melihat ujian yang Allah berikan. Tidak mungkin Allah itu salah takar. Allah itu maha rahmat. Dan maha rahmatnya Allah itu memberikan kebaikan kepada kita jauh lebih banyak daripada ujian. Itu harus yakin. Makanya di balik setiap ujian itu selalu ada sebuah kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Bersabarlah, karena kesabaran itu ada waktunya ketika sudah menuju kepada kehidupan akhirat kita. Makanya kalau kita mendapatkan satu perkara yang berat, maka Allah sedang memberikan kebaikan untuk hidup kita. Dan itu caranya Allah, supaya kita gugur dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kalau bukan karena musibah, kita akan datang dalam kondisi bangkrut. Saya ambilkan contoh ibu. Kenapa orang yang beriman itu diuji terus Ustaz? Gini loh. Misalkan ini ada kotorannya. Maka yang kita lakukan itu digosok kita. Ya atau tidak? Makanya digosok itulah ujian kita ibu. Jadi kalau kita sedang mendapatkan ujian, seudon sama dirinya, oh mungkin saya memang banyak dosa. Allah kirimkan orang-orang untuk menjadi ujian bagi saya, untuk menggugurkan dosa-dosa saya dulu. Karena kalau apa? Karena kotor itu kalau semakin dekil, semakin susah untuk dikucek. Harus dikucek terus. Ibaratnya digoyang-goyang gitu, supaya rontok satu persatu dosa-dosa yang kita miliki. Ya. Makanya saya pernah melihat ada seseorang sedang konsultasi kepada seorang ustadz sepuh, umurnya sudah 60-an tahun. Saat itu ada di sampingnya itu, ada ibu-ibu kemudian konsultasi sama beliau. Ustadz, kenapa ujian saya banyak gitu? Dalam keluarga ini tidak putus-putus Ustadz. Kenapa? Ustadznya berkata, karena Allah tahu mungkin mungkin banyak kekurangannya di masa lampau. Dan karena Allah sayang, Allah kasihkan itu penggugurnya di dunia daripada penggugurnya nanti di akhirat. Karena penggugur di akhirat itu apa? Neraka. Karena Allah saking sayangnya sama Allah itu tidak mau memberikan pembersih dosanya itu dengan api neraka. Allah kasih dan Allah segerakan di dunia. Jadi husnudon. Masa itu dengar itu tuh Masya Allah. Iya ya. Kadang-kadang Allah memberikan kepada kita ujian itu. Jangan bertanya kenapa, pasti ada hikmahnya. Dan salah satu hikmah yang nampak pada setiap ujian yang kita dapatkan, itu cara Allah menggugurkan dosa kita kok. Karena saya sudah pernah menyampaikan enggak? Kadang-kadang tobat kita belum tentu diterima, istighfar kita belum tentu datang dari hati yang khusyuk. Dengan ujian Allah rontokkan dosa itu. Makanya saya pernah bertanya sama ibu saya, ibu, kenapa ya kok ibu dikasih ujian itu? Ujiannya 2 anak. Yang pertama anaknya Down syndrome, cerebral palsy. Yang kedua cerebral palsy. Kenapa? Ibu saya jawab, Nang, kalau orang Jawa itu, belum tentu kadang-kadang kita tobat, belum tentu nasuha. Kalau kita istighfar, belum tentu hati kita khusyuk ketika istighfar. Dan Allah ketika memberikan kepada kita ujian, Allah titipkan 2 anak ini sama ibu, karena Allah ingin menggugurkan dosanya ibu tiap waktu ketika ibu bersabar merawat mereka berdua karena titipannya Allah. Itu kata-kata ibu saya dapetin dari saya kelas 2 di pondok. Sampai sekarang tuh tidak lupa saya. Jadi kalau kita mendapatkan ujian tuh ngomong sama diri kita masing-masing. Ya saya juga. Kadang-kadang tobat kita memang belum tentu nasuha, istighfar kita belum tentu khusyuk. Lah kalau tobat kita belum tentu nasuha, istighfar kita belum tentu khusyuk, berarti dosa kita belum tentu dihapus. Tapi kalau kita mendapatkan ujian cuma satu, sabar, ana terima ya Allah, kalau ini memang ketetapanmu sudah engkau atur 50.000 tahun sebelum engkau menciptakan langit dan bumi, sudah engkau atur ya Allah, aku terima ya Allah. Ketika engkau terima ujian itu, walaupun engkau tidak sedang bertaubat, walaupun engkau sedang tidak istighfar, tapi engkau terima apa yang Allah tetapkan untuk dirimu, maka saat itulah berguguran dosa-dosa. Dan Allah menyegerakan itu karena Allah tidak ingin kita mendapatkan jilatan api neraka. Coba, apa kurang sayangnya Allah dalam ujian? Jadi kalau Allah ngasih ujian sama kamu itu apa? Kenapa Allah nguji saya? Karena Allah tidak ingin kamu terjilat sama api neraka.
Karena dosa kalau sudah dibawa mati itu jilatan api neraka yang kemudian berhak untuk mengambilnya. Ketika Allah tidak mau kamu terjilat api neraka, maka Allah ngasih kamu ujian. Loh, kalau kamu nggak mau diuji terus gimana? Nah, cara mau membersihkan dosa terus gimana? Wong kita ini makhluk pendosa setiap harinya dan setiap waktunya kok. Tobat kita belum tentu nasuha, istighfar kita belum tentu khusyuk. Makanya kemudian kita kalau mendapatkan ujian, terima ya Allah, saya terima ya Allah. Karena kalau ibu tidak terima pun ujian itu tidak berkurang. Saya tidak mau terima, saya menuntut, memang berkurang ujiannya. Tidak berkurang, justru malah tambah berat. Dan itu yang kemudian menjadikan kita akhirnya mengerti. Berarti kalau Allah sedang uji antum, sedang uji saya, apa yang kita dapatkan? Allah tidak ingin kita terjilat api neraka. Makanya Allah segerakan ujian itu di dunia supaya tidak mendapatkan jilatan api neraka di akhir.